Aku suka banget sih salah satu konten yang kamu bikin, yaitu ketika kamu menggambarkan sisi bahwa manusia ini sebenarnya sedang berperang kan. Heeh. Nah terus slide berikutnya kayak berperang, ternyata berperang melawan diri sendiri. Tapi visualnya itu ketika dua orang sedang berperang. Nah menariknya, kok kamu kepikiran ya ada orang yang lagi jalan kaki bawa koran gitu, koran itu adalah terkena kecipratan pelurunya dia gitu. Peluru orang yang sedang menghadapi perangnya dengan lawan diri sendiri gitu. Dan ini konteksnya bagi teman-teman yang tidak paham, kami bisa cek postingannya Iwan, yaitu kadang orang yang kita temui, orang yang mungkin kita temui setelah podcast ini, atau orang yang mungkin kamu temui ketika kamu terjebak macet, itu sedang berperang sama diri sendiri, dan kamu adalah orang yang jual koran tadi, kecipratan pelurunya gitu. Tiba-tiba jual koran, kena pelurunya, terus ketika kamu memahami bahwa semua orang sedang berperang, ketika kamu buka mata kena peluru tersebut, wah, nggak apa-apa kok. Kita tahu kalau ini lagi kondisi perang gitu. Kamu bisa menjabarkan lebih detail nggak? Kenapa kamu menulis itu dan apa makna hidup yang bisa kamu share ke kita gitu? Sebetulnya itu dari pengalaman pribadi sih gitu. Berperang? Enggak. Berperang di KRL Manggarai. Berarti jual koran tadi, jual koran. Jadi kalau berperang itu sebetulnya ini analoginya adalah aku ngambil dari kalau perang kan biasanya ada penjual koran gitu kan. Kalau di film-film Perang Dunia Pertama gitu kan kadang ada penjual koran gitu. Jadi aku ngambil dari situnya, visual analoginya gitu. Tapi secara message-nya sih sebetulnya dari pengalaman pribadi gitu. Misalkan ketika ada orang yang misalkan ketika sesimpel yang tadi putus gitu ya. Aku putus gitu dari pasanganku yang dulu, putus. Sebetulnya dia tuh pasti punya something di hidupnya yang dia sedang going through gitu. Dia sedang alami. Tapi mungkin dia sedang bertarung dengan dirinya. Inner battle-nya itu yang membuat dia decide kayaknya dia nggak punya kapasitas buat berhubungan dengan lawan jenis. Jadi dia putusin aku gitu misalkan ya. Jadi kan sebetulnya dia tidak jahat ke aku. Tapi dia sedang bertarung dengan dirinya. Kebetulan aku kena pelurunya gitu. Aku diputusin gitu misalkan gitu. Jadi ya udah gitu. Dari pengalaman-pengalaman yang kayak gitu, atau misalkan dari teman atau keluarga yang ngomong nggak enak ke aku gitu, aku mencoba memahami kayaknya dia nih punya sesuatu deh yang dia lagi struggling gitu. Jadinya ya udahlah gitu. Walaupun aku kena pelurunya, walaupun aku kena imbasnya yang nggak enak nih gitu. Ya aku mencoba memahami aja kalau ya dia sedang bertarung dengan dirinya gitu. Aku cuman lagi numpang lewat di hidupnya aja gitu. Itu lumayan membantuku untuk memaafkan gitu kalau misalkan ada orang yang menyakitiku gitu. Dan tidak terlalu personal, tidak take it personal gitu. Mungkin bagi teman-teman yang nanya kenapa aku undang Iwan, karena aku suka banget sisi dia merangkai kata-kata menjadi satu konten yang menurut aku sangat relate ya. Ada konten lain yang kita mau gali, konten tentang kamu menulis duka itu ibarat kayak kita jorokin orang untuk berenang gitu. Bisa jabarkan nggak kenapa duka itu dianalogikan kayak dijorokin untuk orang mau berenang? Bisa. Duka itu something yang nggak bisa kita prediksi gitu kan. Kayak hari sial kan nggak ada di kalender katanya. Benar, kan gitu kan ya. Gitu. Jadi duka itu jadi kayak datang tiba-tiba gitu. Feelingnya kayak kita lagi di tepi kolam renang, terus ada orang yang ngejorokin kita, gitu. Tapi padahal kita nggak bisa renang gitu. Jadi ceblus masuk kan. Dan ketika masuk di air itu yang bisa kita lakuin ya berusaha supaya stay afloat dulu lah gitu. At least nggak harus kemana-mana, tapi kita ngambang dulu, bisa hirup udara dulu gitu. Baru ketika kita udah mulai stabil, kita mulai jalan gitu. Jadi kayak aku ngelihatnya duka itu something yang kita nggak pernah ekspektasikan kapan timeline-nya datang, tapi ketika itu datang, ya yang bisa kita lakuin ya bertahan aja gitu. Ketika udah bertahan dan kita bisa mulai renang lagi, along the way nanti kita bisa lebih stabil dan ya udah jalani aja gitu. Sampai duka itu mungkin nggak akan pernah hilang gitu. Mungkin selamanya kita akan tetap di air gitu, tetap basah gitu. Tapi at least kita bisa belajar navigasi melewati duka itu sih gitu. Kalau orang nggak bisa berenang gimana? Nah, kalau orang nggak bisa berenang, kita bisa seek help gitu. Nice. Iya kan? Iya. Bisa seek help. Siapa tahu ada yang bisa ngasih pelampung teman kita, ada yang bisa nuntun kita, bisa ngasih life vest gitu. Wow. Gitu.
kayak being vulnerable di kolam renang gitu ya. Iya. Karena aku gak kepikiran seperti itu loh. Mungkin aku atau lebih tepatnya pria ya, Iya. laki-laki ya. Iya. Karena ini relate sama yang kita obrolin ketika kamu kemarin di event menjadi manusia, kamu juga mau menginvite untuk ngomongin tentang luka, duka, itu khusus laki-laki karena laki-laki sejarang itu vulnerable ngomongin tentang luka, kesedihannya gitu ya. Iya. Nah, aku juga relate ketika mungkin kalau aku dijorokin berenang dan aku tidak bisa berenang, aku malah mencoba untuk tidak minta tolong gitu. Dan itu normal bagi laki-laki ya, Bener. tidak ingin terlihat lemah, tidak ingin terlihat vulnerable gitu. Kalau kamu sendiri gimana? Apakah kamu udah di tahap itu atau sudah melewati tahap itu? Aku pun sebagai laki-laki insting pertamanya tidak minta tolong. Somehow anehnya kenapa kita kebiasa itu ya, aku juga nggak tahu sih. Tapi somehow di society atau kita dibesarkan di kultur kita, minta tolong tuh kalau bisa jangan ngerepotin orang gitu. Aku sebagai laki-laki aku sering dibesarkan dengan mindset itu gitu. Kayak kalau bisa kamu mandiri, jangan ngerepotin orang gitu. Tapi ternyata setelah kita beranjak dewasa, ternyata nggak bisa nih, harus ada hal-hal yang kita minta tolong gitu kan. Karena ternyata kita tidak bisa tahu segala hal gitu. Termasuk misalkan ketika kita ngerasa, aduh aku lagi berduka tapi aku nggak tahu ngeproses ini tuh gimana ya, aku bisa minta tolong temenku buat nemenin dong, atau yuk makan yuk gitu, sesimpel kayak gitu. Jadi dulu aku kira ketika aku minta tolong itu, oh aku tandanya lemah gitu. Tapi setelah aku mencoba minta tolong baik ke teman maupun ke profesional gitu, ternyata nggak apa-apa kok gitu. Justru ternyata teman-temanku ini malah suka nolong aku gitu. Jadi ketika aku minta tolong, kayak aku membuka kesempatan buat mereka tuh berperan dalam hidupku gitu, dengan nemenin atau dengan ngajak makan gitu sih. Karena kalau kita nggak pernah minta tolong, kita nggak pernah mengizinkan orang lain masuk ke hidupnya kita gitu untuk membantu kita. Tapi ada orang yang memilih jalan hidup itu, aku rasa. Iya, ada. Untuk apa ya, dia tidak ingin merepotkan orang lain, nggak enakan juga perasaannya. Tapi dari tadi kamu, atau lebih tepatnya kita ngebahas tentang komikus, ngebahas tentang keluarga, kita missing pertemanan, karena itu bagian yang penting dari sisi kita 20-an, self improvement juga ya, pertemanan ya. Ada konten kamu juga tuh ya, aku baca. Aku kayak sebelum podcast ini aku pelajarin tuh konten kamu gitu ya. Ada konten kamu yang ngebahas tentang pertemanan orang dewasa, dan aku yakin teman-teman di sini yang nonton juga sangat-sangat relate dan penasaran ya, menggali isi otaknya Iwan ini tentang pertemanan. Apa yang kamu bisa ceritakan ke kita tentang pertemanan orang dewasa? Pertemanan orang dewasa ini unik karena ketemunya sedikit, tapi ketika sekali ketemu tuh bisa bahas aneka ragam gitu. Live update lah ya istilahnya gitu. Kayak misalkan nih ketika aku lagi main ke Jakarta, aku punya teman-teman yang di Jakarta gitu. Jadi ini aku main ke Jakarta beberapa hari ini kayak keliling tuh gitu. Yang hari ini sama temen yang ini, besok sama temen yang ini, besoknya sama temen yang ini. Habis ini mau ketemu sama temen yang di Kelapa Gading gitu misalkan gitu. Jadi kayak selalu aku pribadi orang yang sebelumnya tidak mengusahakan untuk memanage pertemanan ini. Tapi makin aku dewasa, aku makin menyadari kayak temenku kok makin dikit ya gitu. Jadi kayak teman-temanku yang ada ini harus aku manage gitu. Aku harus effort lah untuk memanage relationship ini. That's why aku ngajakin lah, ayo kumpul yuk setiap berapa waktu sekali, kita ngumpul, kita cerita gitu. Sampai misalkan kita ketemuan di kafe jam 6 sore gitu misalkan ya. Sampai jam 11 malam kafenya udah mau tutup tuh, kita baru pulang gitu. Itu kan biasanya kayak sampai udah di kode-kode, dimatiin lampunya gitu. Gitu. Jadi itu sih menurutku kayak lucu ya. Pertemanan dewasa tuh kita kalau ketemu susah, harus ngatur jadwal, tapi sekalinya ketemu bisa catch up banyak hal gitu sih. Apakah semua pertemanan kamu yang fase mungkin SMA, kuliah sampai sekarang itu bertahan, atau kamu kemudian menyesuaikan dengan zaman? Oke, gue cuma mau berteman sama orang yang mungkin sejalur doang sama gue, sesama komikus, sama orang kreatif, sesama orang-orang yang pernah diputuskan oleh pasangan dia gitu. Gimana? Kalau dari aku sih nggak selalu pertemanan itu bisa stay terus sih. Sometimes ada fase hidupnya kan. Jadi kayak ada kadaluarsanya gitu. Mungkin ketika aku udah di fase tertentu, ada teman-teman yang secara natural lepas sendiri gitu.
Misalkan aku pindah kota atau aku pindah pekerjaan, dia mungkin dulu temanku waktu kecil, tapi ketika kita udah dewasa dia nggak relate lagi sama kita. Ya udah gitu. Secara naturnya dia akan terpisah sendiri gitu dari kita gitu. Tapi menurutku itu something yang ya itu hidup ya. Kayaknya nggak bisa kita paksain kontrol temen ini harus ada terus di hidup kita ya. Kalau misalkan dia mau pergi ya udah gitu. Balik ke kucing tadi gitu. Kayak kita cuman bisa kalau ketika dia hadir ya kita enjoy aja, tapi kalau dia memilih untuk pergi dan melanjutkan hidupnya ya udah gitu.